Halo Sobat Ila, jumpa lagi dengan saya di Ila Normi Channel. Pendidikan bukan sekedar tentang mengatur, tapi pendidikan adalah membentuk. Tapi bagaimana jika cara membentuk anak itu dilakukan dengan sebuah tekanan, bukan sebuah pemahaman? Ya, ini tentang salah satu kebijakan dari Gubernur Jawa Barat, yaitu Bapak Deddy Mulyadi. Beliau memutuskan untuk mengirim siswa-siswa nakal ke barak militer. Dari peristiwa ini, publik menjadi terbelah. Ada yang menyebutnya sebagai langkah berani, tapi di sisi lain, dari kacamata psikologi pendidikan, ini bisa menjadi sebuah bom waktu. Pertanyaannya bagi kita yang awam, apakah langkah yang diambil oleh Pak Deddy Mulyadi ini adalah sebuah solusi, atau justru ini hanya sekedar politik pencitraan belaka? Mari kita bahas. Sebetulnya ini adalah sebuah kebijakan yang terlihat sederhana, yaitu siswa yang terlibat dalam tawuran, melawan guru, atau bolos sekolah itu dikirim ke barak militer. Dan di sana siswa itu mereka dilatih disiplin ala-ala militer, yaitu bangun subuh, lari pagi, baris berbaris, hingga ceramah-ceramah nasional. Nah, Bapak Deddy Mulyadi menyebut kebijakan ini sebagai sebuah pendidikan karakter yang tujuannya disebut untuk menanamkan karakter dan menimbulkan sebuah efek jera. Efek jera bagi siapa? Ya tentu bagi siswa-siswa yang dianggap nakal ini. Ya memang kalau di atas kertas ini sebuah kebijakan yang terlihat tegas, terstruktur. Tetapi apakah kebijakan ini menyentuh akar permasalahan dari penyebab anak-anak menjadi nakal? Apakah pendekatan militer ini cocok untuk menangani anak yang bermasalah secara emosional dan sosial? Di dalam psikologi pendidikan, perilaku menyimpang pada anak itu seringkali masyarakat awam itu, atau seringkali kita melabeli sebagai anak nakal. Dan penyebabnya itu bukan terjadi begitu saja. Mereka, anak-anak nakal ini bisa bertindak kasar, bolos sekolah, bahkan memberontak kepada siapa yang menentangnya. Itu ada sebab-sebab yang menjadikan mereka ini berperilaku seperti itu. Sebab pertama itu biasanya dikarenakan dari lingkungan keluarganya, lingkungan keluarga yang disfungsional. Misalkan di dalam lingkungan keluarga itu ada kekerasan, perceraian mungkin, atau biasanya orang tua, yang kebanyakan itu orang tua tidak hadir secara emosional. Jadi orang tua biasanya itu lebih cenderung hadir memberikan nafkah lahirnya saja, memberikan makan, kebutuhan finansialnya saja. Tetapi rata-rata di situ orang tua tidak hadir secara emosional. Nah, ini bisa menyebabkan anak memberontak tadi. Penyebab berikutnya yaitu trauma masa kecil. Biasanya anak-anak yang seperti ini mempunyai trauma di masa kecilnya. Mungkin kekerasan fisik atau kekerasan verbal yang dilakukan oleh orang-orang terdekatnya. Penyebab selanjutnya, anak tidak mempunyai harga diri. Maksudnya rasa tidak dihargai oleh orang-orang terdekatnya dalam mencapai suatu pencapaian akademik. Jadi anak tersebut menganggap dirinya itu tidak mampu. Dengan tidak dihargainya anak tersebut di dalam akademik tertentu, sehingga dia meluahkan kegagalannya itu, meluahkan keresahannya itu untuk
membuktikan bahwasanya dia itu bisa dengan cara ya memberontak, bertindak kasar, bolos dan lain sebagainya. Di sisi lain sebabnya itu juga karena sekolah yang terlalu represif, yang dimana banyak sekolah yang menekankan suatu kepatuhan ketimbang dialog dan empati bersama. Selain itu perlu diketahui dalam psikologi anak itu mengajarkan bahwasanya perilaku negatif ini adalah bentuk dari komunikasi anak tersebut sebetulnya. Nah, mereka ini tidak bisa menyampaikan kesedihan, mereka ini tidak bisa menyampaikan kemarahan lewat kata-kata. Maka dari itu ketika mereka anak-anak nakal ini tidak bisa menyampaikan kesedihan dan kemarahannya itu lewat kata-kata, maka ya yang bisa dia lakukan yaitu dengan berteriak, dengan lewat tindakan-tindakan yang kasar, memberontak dan lain sebagainya. Ketika anak-anak seperti ini dikirim ke barak militer, yang terjadi di situ adalah sebuah penekanan sebetulnya, bukan sebuah penyembuhan. Mereka, anak-anak nakal ini dipaksa tunduk pada sebuah sistem yang sangat kaku sekali. Jadi menjadikan anak tersebut disiplin bukan tumbuh dari sebuah kesadaran dari anak tersebut, tetapi dari ketakutan anak tersebut. Masalah utamanya adalah pendekatan mengirim anak dengan cara mengirim anak ke barak militer ini itu sebetulnya tidak menyentuh akar persoalannya. Misalkan anak yang butuh pengakuan dan kasih sayang malah dipaksa tunduk. Anak yang hanya butuh didengarkan malah disuruh atau diperintah. Nah, dalam banyak kasus pendekatan semacam ini tidak memperbaiki perilaku, tetapi justru menyimpan luka yang lebih dalam. Mereka mungkin patuh untuk sesaat, tapi kehilangan rasa percaya diri. Dan yang paling berbahaya lagi, anak bisa menyimpulkan bahwa kekerasan adalah cara menyelesaikan masalah. Karena ya itu tadi, anak patuh, anak hormat, anak tidak melakukan pemberontakan ketika pada waktu itu saja, dan setelah itu ya wallahu alam bisa kembali lagi perilaku sebelumnya, ya karena hanya didasarkan pada takut itu tadi. Di sisi lain berbagai macam studi psikologi perkembangan itu menunjukkan anak-anak yang mendapatkan pendekatan secara represif itu cenderung mengalami penurunan empati, cenderung mengalami peningkatan kecemasan, dan cenderung mengalami hubungan negatif terhadap figur otoritas. Nah, kalau pendekatan ini tidak dibarengi dengan konseling psikologis, dialog yang mendidik, dan perubahan lingkungan, maka hasilnya ya cuma satu, kepatuhan semu. Anak-anak akan patuh selama diawasi saja, tetapi setelah keluar tidak ada jaminan mereka bisa kembali nakal. Bahkan kenakalannya itu bisa lebih keras. Karena apa? Ya karena mereka hanya takut, bukan kepatuhannya itu bukan karena pemahaman mereka. Disiplin berbasis rasa takut ini itu hanya efektif dalam jangka pendek saja, tapi tidak bisa membangun sebuah karakter yang kokoh sehingga ya yang muncul kepatuhan semu tadi. Menurut saya sebaliknya itu program-program yang menggunakan pendekatan empati, pendekatan konseling, pendekatan dengan cara restoratif justice, dan pembinaan berbasis komunitas itu justru lebih efektif dalam membentuk perilaku sehat dan hubungan sosial yang positif. Karena pendidikan yang sejati itu menumbuhkan, pendidikan yang sejati itu bukan menekan. Kalau kita bicara dari sudut pandang kebijakan publik, tentu kita juga harus jujur mengajukan pertanyaan itu. Pertanyaan apa? Ya, apakah kebijakan yang diambil oleh Pak Deddy Mulyadi ini benar-benar untuk anak?
ataukah atau malah sebaliknya, ini adalah upaya membangun citra sebagai pemimpin yang tegas dari Pak Deddy Mulyadi ini. Karena di dalam politik, langkah yang dramatis, yang terlihat berani, itu seringkali dipakai untuk menaikkan elektabilitas. Lah, Pak Deddy Mulyadi ini adalah seorang politisi yang cerdas menurut saya dalam membangun narasi. Tapi perlu diingat, jika anak-anak yang sedang bermasalah itu dijadikan panggung pencitraan saja, itu menurut saya pribadi bukan seorang pemimpin, tetapi itu eksploitasi terhadap anak-anak. Karena kita sudah mempunyai pengalaman 10 tahun, mempunyai pemimpin yang cenderung melakukan pencitraan, apalagi di dalam dunia pendidikan, yang dulu kita mempunyai seorang presiden yang dimana untuk sebelum menjadi presiden, beliau menggaungkan bahwasanya akan membuat sebuah mobil nasional yang dilahirkan dari SMK, dinamai mobil SMK. Tetapi nyatanya ketika presiden itu jadi, ya sampai sekarang mobilnya tidak ada. Nah, di situ itu adalah menurut saya itu tadi langkah dramatis itu seringkali disukai oleh masyarakat kita, dan seringkali itu dipakai oleh para politikus-politikus itu untuk menaikkan elektabilitas. Dan di sini saya menekankan, kita jangan tertipu oleh para politisi-politisi yang hanya berfokus membangun citranya saja, hanya mengemukakan kebijakan-kebijakan yang dimana kebijakan tersebut hanya terlihat luarnya saja. Ya misalkan seperti pendidikan, kebijakan yang diambil oleh Bapak Deddy Mulyadi ini terlihatannya tegas, tetapi kalau kebijakan ini tidak dibarengi dengan yang saya sebutkan tadi, psikologis dan dibarengi dan lain-lainnya, tentu ini hanya akan menghasilkan pemahaman atau menghasilkan kepatuhan yang semu tadi. Soalnya siswa itu dibentuk rasa takutnya itu hanya dibentuk tidak melakukan kenakalannya itu hanya karena rasa ketakutannya saja. Nah, kita jangan terjebak oleh politikus-politikus yang seperti ini. Tapi misalkan kebijakan Pak Deddy Mulyadi ini ada keterlanjutannya, tentu ini kebijakan yang sangat bagus sekali untuk meminimalisir anak-anak yang nakal tadi. Teman-teman, dan jangan lupa satu hal yang paling penting dari peristiwa yang ada di Jawa Barat ini. Jika memang anak itu harus dikirim ke barak militer untuk berubah, maka ini juga sebetulnya juga bentuk kritik keras terhadap kritik keras kepada sistem pendidikan kita saat ini, sistem pendidikan kita dan keluarga yang ada di Jawa Barat. Itu adalah sebuah bentuk kritik yang sangat keras sekali. Karena apa? Ya, sekolah yang seharusnya menjadi tempat pembinaan karakter justru tidak dipercaya untuk menyelesaikan masalah kenakalan anak ini. Ada lagi pesantren, misalkan pesantren yang seharusnya di situ bisa membentuk akhlak, tetapi di Jawa Barat dianggap tidak cukup. Malah anak-anak yang nakal itu dikembalikan ke barak militer, yang dimana kita tahu sendiri bahwasanya lembaga militer itu pada dasarnya bukan dirancang untuk pendidikan anak, tetapi dirancang untuk sebuah pertahanan negara. Oke Sobat Tila, perlu dipahami bahwasanya saya di sini tidak sedang bilang bahwasanya kebijakan dari Pak Deddy Mulyadi ini adalah kebijakan yang jahat. Saya tidak sedang bilang bahwasanya kebijakan ini akan sia-sia. Tetapi kita harus jujur bahwasanya pendekatan seperti ini adalah jalan pintas yang penuh resiko. Kelihatannya ya patuh saat itu, tetapi ya kalau tidak dibarengi dengan yang saya sebutkan tadi, ya akan menjadi bentuk kepatuhan yang semu. Dan jalan pintas yang seperti ini itu penuh resiko sekali, bisa dijadikan bom waktu tadi, bisa menjadi bom waktu yang seperti saya jelaskan tadi.
Nah, sebetulnya pendidikan itu butuh waktu yang lama, butuh pemahaman, dan yang paling penting di dalam pendidikan itu juga butuh empati. Perlu diketahui, anak-anak yang nakal ini bukan sebuah mesin. Mereka tidak bisa diperbaiki lewat kedisiplinan yang keras mata. Mereka itu juga butuh didengarkan, mereka itu juga butuh dipeluk, mereka itu butuh dimanusiakan. Oke Sobat Ila, kalau kalian setuju bahwa pendidikan harus berpihak pada anak-anak, bukan sekedar terlihat tegas di permukaan saja, maka bantu sebarkan video ini. Mari kita lawan kebijakan yang hanya membentuk rasa takut, dan kita bangun pendidikan yang menumbuhkan harapan untuk anak-anak. Oke Sobat Ila, jangan lupa untuk subscribe, karena kami akan terus menyuarakan pendidikan yang berpihak pada manusia. Ketemu lagi di video selanjutnya.